pasti bisa, amal dua pasti bisa. Selamat siang, kembali lagi di acara Ngocol Sehat, ngobrol dan tutorialnya orang ambal tentang kesehatan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial ya. Mari kita langsung saja berkenalan dengan orangnya. Selamat siang Mas. Oh, selamat siang Mas Baby. Iya, Mas Baby. Namanya Mas? Saya Aseska Galuh Atmaja. Saya tenaga sanitasi lingkungan di Puskesmas Ambal 2. Wah, Ya, benar sih Mas itu, Pak. Aseska Galuh Atmaja ya. Panggilannya namanya siapa? Mas Galuh. Mas Galuh. Mas Galuh. Baiklah. Untuk kali ini kita akan membahas tentang keamanan pangan ya. Bagaimana, apa itu keamanan pangan, bagaimana caranya, terus pangannya diapain, langsung saja ke Mas Galuh ya. Jadi pertama gini Mas Galuh, keamanan pangan itu apa ya sebenarnya? Sebenarnya pengertian keamanan pangan Mas Baby. Keamanan pangan itu hanya bagaimana cara pangan itu agar aman dari berbagai cemaran, baik itu fisik, kimia maupun mikrobiologi. Dari pangan itu berbentuk bahan sampai dia disajikan dalam bentuk bahan makanan. Oh, berarti keamanan pangan itu dari awalnya ya, dari awal dia Iya. sebelum jadi makanan sampai makanan. Ya. Kira-kira aman dalam arti konteks dimakan berarti ya? Apa? Dalam arti konteks setelah dimakan dia tidak menimbulkan keracunan. Tidak menimbulkan keracunan. Baiklah. Jadi ini hampir semua makanan yang di masyarakat yang bisa dimakan, yang dijual maksudnya ya berarti. Nah, sasaran kita adalah dua Mas. Jadi yang pertama adalah makanan siap saji. Itu makanan yang kurang dari 7 hari. Contoh yang banyak itu mie ayam, bakso, terus nasi goreng, terus chicken, itu makanan yang kurang dari 7 hari. Yang kedua adalah PRT, panganan industri rumah tangga, itu yang lebih dari 7 hari. Contohnya yang banyak kayak lebaran itu nastar, terus kue-kue kering dan kawan-kawan, roti-roti itu, yang roti-roti kering itu juga termasuk Mas Baby. Oh berarti hampir semua lah ya Mas Iya, yang betul. dijual masyarakat itu berarti dipastikan keamanan pangannya gitu ya. Iya. Nah, kira-kira ini mungkin banyak masyarakat yang belum tahu ya. Pastinya keamanan pangan itu yang jual harus ngapain sih? Harus gimana? Seperti itu Mas. Yang jual, yang jelas itu harus mengerti bagaimana dia memilih bahan, dari mulai bahan makanan yang bagus itu seperti apa, terus proses dia menyimpan bahan ini sebelum dimasak seperti apa, proses memasaknya seperti apa, Wah, terus proses penyimpanan makanannya bagaimana, terakhir adalah bagaimana makanan itu disajikan kepada konsumennya. waduh ini kompleks sekali ya. Kadang masyarakat apalagi penjual ya di masyarakat itu kurang memperhatikan ya. Yang penting lah, yang penting dipangan ora apa-apa lah. Biasanya dipangan orang marah yang mules-mules kayak gitu ya. Tapi sebenarnya ada aturan sendiri ya Mas ya. Pengusaha makanan yang siap saji itu kita upayakan memang kedepannya mereka harus memiliki sertifikat layak izin. Nah, untuk memiliki sertifikat layak izin itu mereka harus mengikuti yang namanya kursus keamanan pangan untuk makanan layak izin. Jadi di situ dia nanti akan diajari selama 1 hari hal-hal mulai dari A sampai Z tentang keamanan pangan siap saji. Demikian juga untuk PRT-nya itu juga ada yang namanya sertifikat PRT. Jadi izin sebelum makanan itu beredar itu harus ada nomor PRT-nya. Nah, sebelum ada nomor PRT, dia harus sudah mengikuti yang namanya penyuluhan keamanan pangan untuk PRT. Itu juga A sampai Z-nya dipelajari di situ. Tapi kalau mereka sudah punya 2 sertifikat itu, insya Allah pengetahuan mereka meningkat, mereka akan lebih dipercaya masyarakat, makanannya juga akan lebih sehat karena sudah ada istilahnya materi yang masuk di situ. Wah, terkait ini menarik nih ya Mas. Jadi kan harus ada penyuluhan, intinya Betul. mereka yang berjualan itu harus dikasih penyuluhan terlebih dahulu. Nah ini kan kebanyakan masyarakat lah
kue penyuluhan gawe mangan beran ono duite iki lah. Nah, itu bayar berapa sih Mas untuk penyuluhan seperti itu? Untuk penyuluhan sebenarnya kita gratis Mas. Wah, itu gratis. lah. Ya. Jadi untuk siap saji maupun apa namanya yang PIRT-nya kita free saja. Jadi monggo yang mau kerso mengikuti penyuluhan nanti kita usahakan untuk diadakan. Untuk yang PIRT kita masih memang karena materinya itu harus dari BPOM dan harus dilaksanakan selama 2 hari. Memang kita ikutkan yang di Dinas Kesehatan. Tapi untuk yang siap saji rencananya akan kita adakan coba di puskesmas. Nah itu karena materinya nggak terlalu padat, 1 hari cukup. Mereka ini biasanya bingung nih Mas, kalau mau penyuluhan itu kita harus siapa? Lapor ke siapa? Pak RT? Apa lapor ke Satpol PP. dinas langsung, Satpol PP? Nah, nanti nggak lapor malah langsung tega. Jadi, ya itu lapornya kemana ya? Itu bebas monggo. Kalau di desa laporan ke bidan desa monggo, bidan desa akan meneruskan kepada yang sudah terlatih di puskesmas yang adalah District Food Inspector atau DRI ya, yang sudah dilatih oleh Dinas Kesehatan memang khusus untuk menangani keamanan pangan ini. Bisa juga melalui petugas TSL, dalam hal ini saya sendiri tenaga sanitasi lingkungan juga bisa. Oh ya, jadi sebenarnya buat pelaku usaha itu tidak usah bingung-bingung ya Mas ya. Mas ya, cobalah mengupgrade diri sendiri untuk membuat makanan yang dikonsumsi masyarakat itu aman dengan menghadiri penyuluhan. Caranya tanya ke puskesmas Ambal 2 bisa, langsung kalau enggak ke bidan-bidan seperti itu ya Mas ya. Betul. Tapi bagi mereka gini Mas, laku penyuluhan tapi ya padha bae, ora ngaruh apa-apa. Sebenarnya keuntungan setelah kita mempunyai sertifikat layak izin PIRT itu apa sih? Keuntungan buat mereka. Keuntungannya jelas yang pertama adalah tambahan pengetahuan. Ya, mengubah perilaku itu bukan hal yang singkat Mas Feb. Jadi kalau kita melaksanakan penyuluhan, kursus atau dan lain-lain orang mungkin tidak akan langsung berubah. Mungkin perlu waktu berbulan-bulan, mungkin bahkan bertahun-tahun. Tapi lama-kelamaan kita harapkan apa yang kita sampaikan kepada mereka pasti ada yang tertinggal. Dan yang tertinggal itu yang bisa merubah perilaku. Snacknya yang tertinggal. Kalau snack itu masuk septic tank. Iya, jadi selain pengetahuan ya masing-masing mereka kan istilahnya dapat hal yang baru, cara membuat makanan yang benar. Apa lagi kira-kira? Hal yang baru yang pasti sertifikat itu bisa mereka gunakan untuk mengurus yang namanya izin layak izin. Kalau PIRT ya izin PIRT, karena kedepannya akan ada sebuah regulasi yang ketat tentang keamanan pangan ini Mas Beb. Jadi setiap pedagang makanan itu wajib memiliki 2 sertifikat yang saya sebutkan tadi. Oke. Sekarang sudah mulai sosialisasi di setiap kecamatan oleh dinas perizinan. Nanti bekerja sama dari kita adalah pembinaan, dari dinas perizinan dan Satpol PP adalah penegasannya. Jadi siapa-siapa yang belum punya diharapkan untuk segera mengurus. Oh iya, jadi ini untuk kedepannya lah intinya ya. Untuk sekarang mungkin belum terlalu berpengaruh, tapi untuk kedepannya memang peraturannya akan menuju ke situ ya, bahwa setiap pelaku usaha itu harus mempunyai sertifikat untuk berjualan ya, seperti itu. Betul. Nah itu kan sebagai produsen, sebagai pemroduksi, kita sebagai konsumen tentunya akan merasa aman juga kalau sudah disetor. Tapi terkadang konsumen juga enggak, sebenarnya rasanya enak kan Mas, sebenarnya rasanya enak, terus harganya murah, perkara kuwi engko jadi mikir gurih lah kayak gitu. Apakah ada kisi-kisi kepada konsumen khususnya di wilayah Ambal 2 ini untuk
beli makanan yang seperti apa? Oke. Untuk kita di bidang kesehatan lingkungan ada yang namanya 5 pilar SDGM, Mas Bab. Jadi pilar yang ketiga menyebutkan tentang pengelolaan makanan dan air minum yang sehat. Itu isinya adalah bagaimana masyarakat itu memilih makanan, bagaimana masyarakat itu mengelola makanan yang sehat, termasuk bagaimana nanti dia beli makanan jajanan, bagaimana dia memilih makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Jadi sosialisasi ke desa, ke masyarakat itu juga kita lakukan selain pada berdagang. Terus selain itu, rencana memang ini baru rencana. Jadi kita akan melakukan pembinaan kepada yang ada di sekolah, yaitu guru-guru IKS. Kedepannya nanti kita harapkan beberapa tahun ke depan ada kantin yang sehat juga di sekolah. Jadi untuk lebih tertata, jadi masyarakat konsumen kita tata, penjualnya juga kita tata. Seperti itu, Mas Baik. Dekat-dekat ini mungkin bisa memberikan saran kepada pelaku usaha yang khususnya di Ambal 2 nanti yang menonton ini. Tidak harus Ambal 2, di seluruh Indonesia yang tahu bahasa kita lah ya. Kalau dunia mungkin kita nggak tahu bahasa Inggris lah ya. Sarannya seperti apa untuk keamanan pangan bagi masyarakat ya? Saran untuk masyarakat ya, terutama pertama bagi pedagang yang belum memiliki sertifikat layak izin dan sertifikat PRT, silahkan berkonsultasi dengan kami. Kami siap kapanpun jenengan membutuhkan. Sekarang izin PRT lebih mudah, juga izin layak izinnya juga akan lebih dipermudah. Ya. Untuk konsumen, lebih jelilah dalam memilih makanan. Artinya bagaimana memilih makanan yang layak, terus mulai dari apakah makanan itu sudah busuk, apakah sudah kadaluarsa, bagaimana cara menyimpannya agar lebih hati-hati lagi sehingga tidak terjadi keracunan. Demikian. Oh iya lupa lagi nih, saya tanya, bagi yang mau mengurus harus kemana mengurusnya? Kan tadi udah ada pelatihan, mungkin bisa diberi Mas ya. Kalau untuk mengurus izin PRT sama layak izin itu kemana? Kalau untuk mengurus ya 2 izin itu ada di mall pelayanan publik, Mas. Di mall ya, kalau mau jalan-jalan bisa ke mall pelayanan publik, tapi ya tidak ya. Bisa belanja izin. Nah, alamatnya adalah di depan Rumah Sakit Permata Medika. Ya, jadi langsung saja bagi yang mau mengurus PIRT, ya tadi ya PIRT bisa langsung ke mall pelayanan publik. Kalau misal masih bingung bisa tanya ke Puskesmas Ambal 2 kayak gitu ya. Betul? Ya, nanti untuk kontaknya akan kita kasih di video terakhir nanti. Untuk kontak yang bisa dihubungi ketika atau untuk bertanya-tanya tentang keamanan pangan. Boleh ya Mas ya? Boleh, ya. Silakan. Nah, berakhirlah episode kali ini tentang keamanan pangan. Terima kasih banyak Mas Aseska. Semoga di wilayah Ambal 2 keamanan pangannya selalu dalam keadaan aman. Amin. Tidak ada kejadian keracunan ya. Ya. Tunggu episode selanjutnya yang lebih tidak kalah menarik dari episode kali ini juga. Sampai jumpa lagi di episode Ngobrol Sehat berikutnya. Ngobrol dan curolnya orang Ambal tentang kesehatan. Dah. Dadah.